ta'aruf nih ya. Makanya perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Femita Arbinegari dan rekan saya Naswa. Di sini kita nggak sendirian loh teman-teman. Kita ditemenin oleh dua narasumber dari divisi Intak dan divisi Prestasi. Nah, mungkin perkenalan nih dari divisi Intak dulu. Perkenalan. Halo teman-teman, perkenalkan, nama aku Muhammad Sani Abdian, bisa dipanggil Bian. Aku dari divisi Intak. Hai teman-teman, kenalin, aku Rafinda Augustina Dania, bisa dipanggil Rafinda. Aku dari divisi Prestasi. Keren banget ya. Sebelum kita membahas yang lebih lanjut, ada yang tahu nggak sih sebenarnya Podcastra itu apa gitu? Mungkin Mbak Rasa bisa menjelasin. Oke, Podcastra sendiri itu salah satu program humas dari OSIS SMA Islam Baitul Izzah yang tepatnya Astra Wilaguna, di mana Podcastra ini memiliki tujuan untuk mengedukasi khalayak umum dan juga melatih public speaking siswa-siswi SMA Islam Baitul Izzah. Ya, benar sekali. Ini kan masih awal podcast ya. Kira-kira mau bahas apa ya? Ada yang tahu? Mungkin bisa bahas soal seputar sesuatu yang menjadi problem kita dulu, gimana Kak? Oke. Soalnya kan kita juga sebagai pelajar otomatis ada problem-problem yang mungkin menghalangi atau menghambat kita dalam sistem pembelajaran ini. Ya. Nah, jadi gimana? Itu aja gimana? Oh iya, bagus banget itu kalau dibahas pas secara mendalam ya. Jadi menurut Mbak Finda, ada nggak nih problem antara pandemi dan waktu sebelum pandemi dalam segi pembelajaran ataupun sesuatu yang berkaitan dengan belajar? Menurutku ada, karena Kontras banget perbedaan antara sebelum pandemi dan setelah pandemi. Untuk sebelum pandemi, kita belajar secara tatap muka, datang ke sekolah, guru nerangin secara langsung, kita dengerin. Tapi setelah pandemi kita dipaksa untuk belajar secara online. Tentu itu bikin aku shock dan mungkin teman-teman lainnya termasuk juga guru-guru lah, karena guru juga mengalami shock karena perbedaan yang sangat keras itu. Guru-guru juga kurang bisa menyesuaikan dengan pembelajaran daring, mungkin kurang bisa menggunakan teknologi sehingga penyampaian materinya itu kurang maksimal. Dan begitu juga dengan siswa, aku pun juga masalah itu, karena shock, kurang bisa menyesuaikan, aku kurang bisa mengikuti pembelajaran, kurang bisa menangkap materi dan lain sebagainya. Oke, Mbak Fida sendiri kan terkenal sebagai siswi yang berprestasi nih ya. Banyak banget prestasi yang udah diraih sama Mbak Fida. Nah, ada nggak sih kayak semuanya waktu sebelum pandemi Mbak Fida bisa dapetin prestasi-prestasi yang mungkin lebih banyak dari pandemi, atau mungkin ada perbedaan yang kontras nggak dari itu? Menurutku perbedaannya itu karena kurangnya aku dalam menangkap materi itu tadi. Jadi prestasinya naik atau menurun? Setelah pandemi menurutku agak menurun sih. Untuk Mas Abian sendiri gimana? Ya aku setuju sih sama yang diucapin Tiga tadi. Kalau pandemi ini kan sekolahnya online, jadi penyampaian materi itu juga lewat media elektronik. Sedangkan kita sebagai siswa itu terkadang juga kurang memahami materi yang disampaikan. Jadi misal ketika guru memberi tugas, ya kita tuh sebagai siswa itu terkadang kalau nggak bisa jawab ya cuma bisa pasrah sih. Misal seperti lihat Google atau apalah. Jadi nanti ketika ulangan itu juga berdampak. Dulu itu waktu pertama itu PTS itu kan waktu aku kelas 10 PTS-nya itu dilakukan secara online. Nah dari online tersebut tuh ya mungkin ada materi yang agak nggak aku tahu. Habis itu mungkin aku sempat tanya-tanya gitu, kalau enggak mungkin juga ada teman lain yang tanya-tanya atau nyari materi di Google. Jadi nilai yang didapat ketika pembelajaran secara online itu menurutku itu enggak pure asli dari kemampuan diri sendiri. Nah berbeda dengan ketika kita sekolah offline, guru itu jelasinnya itu lebih mantap gitu, jadi siswa lebih paham. Dan ketika ngerjain soal pun siswa mungkin kalau ingin nyontek tuh pasti mikir-mikir dulu lah, soalnya ya ujiannya itu kan dalam model kertas, terusan gurunya satu ruangan, dan terkadang tuh guru tuh gak cuma diem di tempat tapi muter-muter aja, dan kalau ketahuan nyontek kan ya pasti bahaya sih. Jadi mungkin itu sih menurutku. Nah, kan Mas Abian tadi kan mengatakan kalau di online kan kebanyakan ketidakjujuran. Mas Abian sendiri
Kalau pernah nggak pernah sih, ya mungkin kebanyakan orang pernah, termasuk saya itu juga pernah, saya mengakuinya. Tapi mungkin tuh lebih ketanya sama teman-teman atau ya nggak nyontek secara langsung sih. Saya lebih diskusiin dulu daripada nyonteknya. Akhir-akhir ini kan ada berita tentang adanya virus baru nih ya, virus apa namanya Omicron. Nah kalau misal pemerintah maksudnya apa ya, mengadakan pembelajarannya secara online lagi, menurut kalian itu gimana gitu? Atau enakan ya udah enakan sekarang offline gitu daripada online gitu? Coba dulu nih, apa Vina? Ya mungkin dari ya dulu. Kalau aku sih, kalau online lebih cenderung suka-suka aja ya saya. Soalnya kalau aku online itu, kalau sekolahnya online itu maksudnya sekolah SMA base ini kan biasanya kalau online itu mulainya setengah 8, dan kalau setengah 8 itu aku itu bisa tidur pagi lebih lama, baru bangun jam 7 itu nggak masalah. Itu berbeda sama waktu offline. Kalau waktu offline itu kan jam 7 sudah harus datang ke sekolah. Kalau telat ya pasti kena hukum. Terusan kalau online tuh keuntungannya kita juga bisa belajar sambil rebahan, gitu aja sih. Jadi aku dukung aja. Oke, menurut Kak Dinda nih gimana? Valid banget pernyataan ya sih. Menurutku ya itu, kalau online bakal lebih ringan sekolahnya, dari jam setengah 8 jadi setengah 8, mungkin setelah zuhur tuh sudah selesai. Jadi kalau aku yang suka tidur siang itu bakal bermanfaat banget buatku, bisa tidur siang dapat sampai jam 4 sekalipun nggak masalah. Setelah itu setelah tidur siang pasti kan bakal badan lebih segar lagi, terus setelah maghrib bisa ngelakuin aktivitas yang aku mau, kayak belajar atau ngerjain PR. Beda lagi kalau waktu offline kayak gini, pulang jam 4 capek, nggak bisa tidur karena sudah sore, jadi setelah maghrib badan capek, nggak bisa belajar. Wah, itu ya ada sisi negatif dan positifnya ya. Oke, dari tadi kan Mbak Sinda sama Mas Adrian kan mungkin membicarakan soal dampak-dampak negatif dari pembelajaran itu sendiri. Nah, selain dari pembelajaran, otomatis kan kita sebagai anak remaja yang butuh sosialisasi lebih, dengan adanya pandemi itu kan otomatis terbatas. Nah, itu ada nggak dampak yang mungkin bisa mengalami mental kalian berdua dalam bersosialisasi atau semacamnya? Mbak Vina dulu. Tentu orang kan butuh sosialisasi, butuh teman. Tapi ya kalau untuk aku pribadi, aku terkadang lebih suka sendiri. Jadi pandemi ini tuh nggak terlalu bermasalah buatku. Mungkin karena aku emang cuma punya satu atau dua teman yang dekat, jadi nggak masalah kalau misalnya komunikasi dengan mereka bisa lewat online. Tapi ya emang gitu, kadang juga merasa kangen sama teman-teman yang lain. Ada satunya ya kayak. Karena itu aja. Oke, Mas Adrian. Kalau aku sih mungkin ya kalau habis online ke offline tuh kadang kalau ketemu teman itu agak canggung lah kalau gimana gitu. Jadi kalau mau mulai pembicaraan atau mulai interaksi itu ya perlu adaptasi lagi ya. Jadi nggak bisa langsung akrab banget kayak dulu waktu offline. Oke. Kita kan sebagai remaja Islami nih, remaja ya, pemuda Islami. Ini kan bersangkutan dengan akhlak juga ya. Menyontek itu merupakan akhlak yang sangat buruk banget, dan itu suatu kebiasaan yang apa namanya jelek gitu. Nah, menurut kalian berdua nih, gimana sih cara kita sebagai pemuda Islami untuk menyikapi hal-hal tersebut? Mungkin aku dulu ya. Ya. Kalau aku sendiri mungkin lebih kita sebagai manusia itu senantiasa kalau kita tuh selalu diawasi oleh Allah. Jadi ketika kita ingin melakukan sesuatu itu kita mempertimbangkan dulu apakah hal yang kita lakukan itu baik apa buruk. Kalau buruk kan otomatis kita dapat yang minta dari Allah, kalau baik ya dapat pahala. Jadi kalau aku sendiri mungkin bakal mempertimbangkan seperti itu. Menurut pandangan dia sendiri itu apa namanya, cara menyikapinya kita harus mengingat kepada Allah gitu ya. Mungkin dari Vinda gimana? Saya menyampaikan fakta terbesarnya adalah fakta lingkungan dan pertemanan. Tadi kan aku menyebutkan kalau fakta terbesar dalam dunia itu adalah fakta lingkungan. Jadi solusinya adalah dengan kita cari teman. Mungkin orang beranggapan kok teman kok pilih-pilih.
karena yang dalam Islam kita tuh diajarkan untuk memilih teman yang baik. Karena apa? Ya karena kalau teman kita buruk kita ketularan buruk, kalau teman kita baik kita ketularan baik. Seperti pepatah, kalau kita berinteraksi atau berteman dengan penjual warung, kita juga bakal ketularan warungnya. Maksudnya seperti itu. Jadi menurut Pak Vinda ini kita harus mencari apa benar-benar teman gitu ya. Jadi harus pilih-pilih teman yang baik dan mana yang buruk gitu, biar nggak terpengaruh pada diri kita gitu ya. Menurut Bian dan Vinda ini kan tadi faktor utamanya yaitu tentang lingkungan ya. Nah yang kedua kebiasaan. Ya emang gimana ya? Nggak bisa dipungkiri kalau emang kebiasaan. Tapi sebenarnya kebiasaan itu bisa dirubah kalau diri sendiri yang apa namanya ada dorongan dan juga ada dorongan dari orang luar seperti ya, orang tua untuk mengasih semangat dan motivasi. Biasanya kan kalau orang nyontek itu jujur ya nggak ada motivasi, maksudnya nggak ada kayak motivasinya itu belum muncul gitu. Jadi dia berpikiran untuk melakukan hal-hal yang negatif. Oke, jadi kesimpulan dari pendapat Mas Gian sama Mbak Vinda, yaitu walaupun kita remaja yang mempunyai banyak banget masalah dari pembelajaran atau sesuatu yang berkaitan dengan belajar, kita harus tetap mengutamakan akhlak dan akidah sebagai dasar itu semua, maupun untuk berprestasi ataupun yang lain. Karena kan kita bakal sia-sia kalau kita mau mendapatkan sebuah prestasi tapi kita nggak jujur atau nggak berkualitas. Jadi jadilah remaja yang berkualitas, bukan jadi remaja yang berprestasi tapi nggak berkualitas. Jadi benar banget yang dikatakan Aswa. Meskipun kita belajar yang setinggi-tinggi langit, tapi kalau nggak ngutamain akhlak ya percuma saja ya. Ya kita harus terima dengan hasil kita sendiri, meskipun itu hasilnya bagus atau jelek ya kita terima. Karena apa? Karena itu dari kerja keras kita gitu. Oke, ini kayaknya udah lama banget ya. Cukup di sini podcastnya. Terima kasih untuk waktunya ya. Terima kasih udah menemani perbincangan-perbincangan yang sangat beredukasi ini. Semoga apa yang kita ambil dari podcast ini bisa bermanfaat untuk masyarakat atau khalayak umum ya. Oke, untuk Mas Wan. Oke, jadi sekian dari kami. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.